Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rada Zatia Lubis. Saya adalah salah satu dari mahasiswi Fakultas Kedokteran, khususnya Prodi Psikologi Universitas Maliku Saleh. Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satu dari tokoh psikologi, yaitu Ivan Pavlov. Nah, sebelumnya dapat diketahui banyak tokoh psikologi lainnya. Nah, di sini saya akan membahas tentang teori behaviorisme atau teori belajar dari Ivan Pavlov. Nah, salah satu tokoh yang membahas tentang teori belajar ini ialah Ivan Pavlov. Nah, di sini saya akan membahas biografi dari Ivan Pavlov terlebih dahulu. Ivan Pavlov memiliki nama panjang Ivan Petrovich Pavlov. Pavlov lahir pada tanggal 26 September tahun 1849 di Ryazan, Rusia. Ayahnya bernama Peter Dmitrievich Pavlov. Ayahnya adalah seorang pendeta. Pavlov dididik di sekolah gereja dan melanjutkan studinya di teologi. Pavlov lulus sarjana dengan bidang dasar fisiologi. Pada tahun 1884, Pavlov menjadi direktur di Departemen Fisiologi pada Institute of Experimental Medicine. Dan Pavlov mulai melakukan penelitian mengenai pencernaan. Pavlov mendapat penghargaan Nobel pada bidang psikologi atau medicine pada tahun 1904. Karyanya mempengaruhi mengenai pengkondisian, sangat mempengaruhi psikologi behavioristik di Amerika. Kemudian Pavlov meninggal pada tanggal 27 Februari tahun 1936. Peran Pavlov pada psikologi sangat penting karena studinya mengenai refleks-refleks merupakan dasar dari perkembangan aliran psikologi behaviorisme. Nah, Ivan Pavlov terkenal dengan teorinya, yaitu pengondisian stimulus respon yang disebut dengan classical conditioning. Nah, pada proses classical conditioning, Pavlov melakukan percobaannya kepada suatu objek, yaitu seekor anjing, yang dimana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi atau respon yang diinginkan. Nah, Pavlov melakukan percobaannya dengan seekor anjing dengan cara memberi makan atau memberi perangsang atau stimulus terhadap anjing tersebut dengan melihat apa reaksi yang ditimbulkan dari seekor anjing tersebut. Nah, dari eksperimen yang dilakukan Pavlov mencoba eksperimennya dalam beberapa tahap. Nah, dalam eksperimen Pavlov ini, Pavlov yang pertama memulainya dengan memberikan sebuah makanan kepada seekor anjing. Lalu respon yang dimunculkan dari seekor anjing ini ialah anjing mengeluarkan air liur. Kemudian, cara yang kedua, Pavlov memberikan sebuah bel atau lonceng kepada anjing tersebut tanpa memberinya makanan. Lalu, respon yang dimunculkan oleh seekor anjing tersebut ialah tidak merespon apapun atau tidak mengeluarkan air liur. Nah, cara selanjutnya, Pavlov memberikan makanan kepada anjing tersebut, kemudian membunyikan sebuah bel atau lonceng. Nah, respon yang ditimbulkan dari seekor anjing tersebut ialah mengeluarkan air liur, karena adanya makanan yang diberikan kepadanya. Nah, cara selanjutnya, Pavlov melakukan hal tersebut secara berulang-ulang, dengan memberikan makanan, kemudian membunyikan sebuah bel atau lonceng sehingga anjing mengeluarkan mengeluarkan air liur. Nah, jadi ketika Pavlov melakukan hal tersebut secara berulang-ulang, lalu Pavlov hanya membunyikan sebuah bel saja, maka anjing sudah tahu dan mengeluarkan respon mengeluarkan air liur karena anjing sudah tahu bahwa akan datang kepadanya sebuah makanan.
Nah, dalam eksperimen ini kita dapat mengetahui bahwa bagaimana cara membentuk perilaku seekor anjing agar ketika kita membunyikan sebuah bel, maka anjing akan mengeluarkan respon dengan mengeluarkan air liurnya, walaupun tanpa diberikan makanan. Jika anjing secara terus-menerus diberikan stimulus berupa membunyikan bel terlebih dahulu tanpa memberikan hadiah berupa makanan, maka kemampuan stimulus terkondisi atau bunyi bel untuk menimbulkan respon atau air liur akan hilang. Hal ini juga disebut dengan extinction atau penghapusan. Nah, kemudian Pavlov mengemukakan 4 peristiwa eksperimental, yaitu yang pertama ada stimulus tidak terkondisi. Stimulus tidak terkondisi adalah suatu peristiwa lingkungan yang melalui bawaan dapat menimbulkan respek organismik, contohnya itu makanan. Kemudian yang kedua ada stimulus terkondisi. Stimulus terkondisi adalah suatu peristiwa lingkungan yang bersifat netral, yang dipasangkan dengan stimulus yang tidak terkondisi. Contohnya itu bunyi bel yang merupakan stimulus terkondisi dipasangkan dengan stimulus tidak terkondisi yaitu makanan. Kemudian yang ketiga ada respon tidak terkondisi. Respon tidak terkondisi adalah refleks alami yang ditimbulkan secara otonom atau dengan sendirinya. Contohnya itu mengeluarkan air liur. Kemudian yang keempat ada respon terkondisi. Respon terkondisi adalah refleks yang dipelajari atau refleks yang muncul akibat dari penggabungan stimulus terkondisi dan stimulus tidak terkondisi. Contohnya itu keluarnya air liur akibat penggabungan bunyi bel dan makanan. Nah, jadi kesimpulan dari percobaan ini adalah bahwa tingkah laku sebenarnya tidak lain adalah bagian dari refleks berkondisi, yaitu di mana refleks-refleks tersebut yang tadinya dihubungkan dengan rangsang-rangsangan yang tidak berkondisi, lama-kelamaan akan dihubungkan dengan rangsangan yang berkondisi. Dengan kata lain, gerakan-gerakan refleks itu dapat dipelajari dan dapat berubah karena seringnya melakukan latihan. Nah, jadi menurut teori conditioning, belajar adalah sebuah proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang kemudian menimbulkan reaksi. Yang terpenting dalam teori conditioning ini, dalam belajar harus adanya latihan-latihan yang sering dilakukan secara terus-menerus. Nah, sekian penjelasan dari materi saya. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.